Bu ya, walaupun di masa pandemi ini, walaupun di masa non tahapan, Bawaslu tuh harus bisa tetap berada di tengah-tengah masyarakat gitu loh, untuk menyampaikan apa-apa hasil, entah hasil pengawasan, entah program kerja itu, program kerja pengawasan ataupun hasil-hasil yang akan dibumikan kepada mahasiswa gitu. Cuman Anda agak tertarik ke sini Bu. Kenapa milenial? Karena ada banyak kan, ada kelompok emak-emak gitu, pengajian ataupun kadang sekarang juga ada kelompok ojek online, itu kan banyak Bu. Kenapa harus milenial gitu? Sebetulnya ke depan mungkin nanti semua komunitas akan kita sasar ke sana, tetapi memang ini kita menyesuaikan dengan waktu, juga menyesuaikan dengan ya saya rasa dengan sekarang kan teman-teman milenial itu juga apa namanya ya, dia juga bagian dari pemilih pemula ya kan, lebih juga kepada bagaimana sih sebetulnya kaum mahasiswa, anak-anak muda ini untuk berani menolak, mengatakan ya kan no money politik, lalu juga berani untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ada, lalu juga berpartisipasi, memberikan kesadaran kepada publik, karena mahasiswa itu kan biasanya semangatnya luar biasa ya, tanpa menapikan untuk komunitas-komunitas lainnya. Jadi sebetulnya sangat sederhana sih kemarin ya, kita memilih milenial itu, satu, lebih mudah diorganisir ya kan. Kalau kampus itu kan satu kali pertemuan kuliah kepemiluan itu kan 100 peserta ya kan. 100 peserta. Karena target kita 100 peserta. Nah, lebih mudah dengan teman-teman kampus. Yang kedua ya proses mengarah kepada misalnya memasukkan mata kuliah hukum kepemiluan di kampus-kampus tersebut. Sebetulnya itu jangka panjangnya, sehingga peran pengawasan ini itu menjadi sesuatu yang sudah sangat familiar ya di antara teman-teman semuanya. Karena kan itu tadi masih ada anggapan apa sih kerja Bawaslu gitu. Karena dalam konteks kan mengawasi. Berarti yang namanya mengawasi itu kan harusnya ada sebuah aktivitas ya yang harus ada yang diawasi, harus ada yang diawasi. Nah, kalau nggak ada ngapain gitu. Nah, inilah yang menjadi bagian juga dari tanggung jawab Bawaslu untuk melakukan terus peningkatan pengawasan partisipatif. Jadi itu aja sih sebenarnya sederhana gitu. Karena bagian ngena ya Bu ya, mahasiswa langsung dapat ilmunya dari kampus dan universitas, juga dapat apa ya, semacam bentuk kerjasama dengan kita. Berarti apabila ada keilmuan yang bisa ditransfer bisa lebih cepat. Betul. Tidak hanya dalam konteks misalnya kuliah kepemiluan, karena ini kan pasti akan apa ya, multi efek gitu. Domino efeknya. Iya, efek domino. Yang pertama dari segi mahasiswa mungkin bisa juga jadi ide-ide ya untuk memperdalam ya kan, meneliti apa sih Bawaslu, tugasnya bagaimana cara penanganannya, bagaimana sengketa pemilu kan gitu kan. Ya, bagaimana lalu regulasi yang ada di Bawaslu itu seperti apa kan gitu ya. Kedudukan hukum Bawaslu dalam misalnya penyelesaian sengketa di MK itu seperti apa. Itu kan sebetulnya maknanya luas. Tidak hanya konteks misalnya divisi pengawasan mengawasi at least yang ada di lapangan, tidak. Tetapi bagaimana rangkaian. Misalnya yang pertama itu kalau kita lihat dari tagline-nya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu. Jadi masyarakat terlibat langsung dan juga melakukan kerja-kerja pengawasan. Tetapi di situ ada bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya kewenangan Bawaslu itu kan tidak dalam konteks pengawasan, tetapi tidak hanya dalam konteks pengawasan, tapi pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, ya kan? Yang ini hanya di lingkup atau aktor-aktor pemilu saja. Jadi kenapa Bu? Ya, karena kalau kita lihat dari aktor pemilu itu kan sebenarnya ya selama ini terutama misalnya mahasiswa taunya kan ngawasin pemilu. Padahal kan rangkaiannya penegakan hukum itu banyak. Dari mulai pencegahan. Lalu penanganan pelanggaran. Ya kan? Penanganan pelanggaran. Bagaimana sih prosedur penanganan pelanggaran? Kalau saya mau ngelaporin ini kemana, di mana, bagaimana? Itu kepada juga kan siapa? Kepada siapa? Itu juga harus tersampaikan kepada publik. Supaya orang mau dan tahu, mau melaporkan tuh prosesnya mengetahui, mekanismenya tahu, syarat formilnya juga harus dilengkapin gitu kan. Jadi tidak aja ujuk-ujuk, cek orang Serang mah ujuk-ujuk misalnya, nggak bisa, itu harus dilengkapin ya. Harus ada flow-nya yang harus diikutin. Betul, misalnya
ada misalnya nanti dari mahasiswa itu bisa mau misalnya dalam tanda kutip mereka akan berpartisipasi sebagai legislator misalnya gitu, ya kan, di pemilu yang akan datang. Harus juga bisa memahami apa sih penyelesaian sengketa itu, kan gitu kan. Iya, betul. Sebetulnya objek yang disengketakan tuh apa sih, kenapa kok ada penyelesaian sengketa pemilu, ya kan, apa objeknya, bagaimana prosedurnya. Ini juga harus menjadi apa ya, membangun pemahaman di masyarakat. Jadi tidak hanya pengawasan, lalu itu tadi regulasi. Nah itu juga perlu juga dipahami masyarakat. Artinya secara apa ya, satu kesatuan, ini mahasiswa itu sudah memiliki gambaran secara umum terhadap lembaga Bawaslu itu sendiri. Nah otomatis misalnya dari ketertarikannya dia, oh ternyata Bawaslu itu cuma nggak hanya begitu loh, gitu kan? Ada banyak elemennya di Banyak dalamnya. elemen, dan ini kalau menurut saya sesuatu yang menarik untuk dikaji. Iya. Dan itu akan lebih ibaratnya apa ya, mengikat pengalaman dengan sebuah tulisan itu kan adalah menuju ke keabadian. Nah, skripsi, tesis, disertasi ya, ataupun karya tulis ilmiah, sebutin semuanya bisa. Jadi mahasiswa bisa memberikan apa ya, kayak inspirasi. Oh ini bisa jadi ide nih menarik. Satu itu. Yang kedua tentu secara aktif juga memberikan pemahaman kepada mereka, terlibat langsung dalam tugas-tugas pengawasan misalnya, di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi lalu melalui KKM. Nah setelah dia belajar, ini kan belajar di kuliah kepemuliaan, masih tertarik, maka akan melakukan misalnya pengabdian masyarakat. Bisa kerjasama lagi dengan Bawaslu melalui KKM tematik misalnya, ya kan? Temanya pengawasan pemilu, nah, misalnya. Atau misalnya lebih kecil lagi, desa anti money politik, ya kan? Semuanya pemberitahuan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat itu kan akan lebih mudah karena mahasiswa itu kan ya tadi penyerap informasi terbanyak karena masih nyari-nyari informasi, maksudnya betul, mereka masih menyerap ilmu-ilmu di bangku perkuliahan, jadi ya, segala informasi masih diterima secara terbuka kalau menurut Nanda, Bu. Betul. Apalagi demokrasi ini kan bagaimana ya menurut Nanda, kita tuh hidup di tengah demokrasi, apapun tuh ada demokrasi. Kita milih ketua BEM ada demokrasi, kita milih ketua RT ada demokrasi, kita milih ketua RW, apalagi pemilihan kepala desa hingga sampai ke presiden, kan demokrasi itu kan hidup di sekeliling kita, mau tidak mau kita sadar tidak sadar kan, Bu. Dengan begitu kan berarti mahasiswa juga bisa menyerap, oh seperti ini toh harusnya, seperti ini toh etikatnya dalam melakukan pengawasan, seperti etikatnya dalam berdemokrasi di tengah masyarakat gitu kan. Kembali lagi di kuliah kepemiluan ini, Bu. Sebenarnya manfaat yang dapat dari kampus ini apa sih, Bu? Feedback yang diterima dari setelah kuliah kepemilian ini. Kalau feedbacknya itu sudah banyak sekali. Tentu kan setiap namanya kerjasama itu kan pasti ada simbiosis mutualisme. Pasti itu. Pasti. Bawaslu mau tidak dipungkiri juga membutuhkan mitra-mitra strategis. Salah satunya adalah perguruan tinggi. Ya. Dari konteks perguruan tinggi juga pasti sama lah. Pertama yaitu tadi untuk mengamalkan tridharma perguruan tinggi itu sudah pasti, ya kan? Itu sudah terpenuhi dulu, ya. Pengajaran, penelitian, pengabdian itu menjadi titik poin bagaimana kerjasama ini dibangun. Nah tentunya ya kesananya ya banyak sekali, misalnya meningkatkan akreditasi dan sebagainya, itu juga bagian karena setiap perguruan tinggi itu didorong untuk bagaimana melakukan kerjasama dengan lembaga. Ya artinya ya perguruan tinggi itu kan tidak sebagai menara gading gitu kan. Gitu. Kemarin kan Nanda pernah lihat juga di berita tentang kuliah kepemilian ini kan dilaksanakan secara online kan, Bu, ya, kepada mahasiswa, tapi Nanda juga ada terselip satu secara offline di Universitas Matlabur Anwar. Ya, itu gimana sih, Bu, ceritanya bisa offline gitu? Jadi sebenarnya memang di beberapa kampus ini sudah berlangsung banyak sekali ya, dari Bina Bangsa, Untirta, Unbaja, dan UIN, UIN masih sudah banyak. Nah, memang semua dilakukan secara online. Tetapi karena memang kemarin tuh ada kendala teknis, jadi sinyalnya susah didapat. Jadi oleh sebab itu ya kami mengambil keputusan untuk dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Tidak menurunkan semangat mahasiswa ya, Bu, ya? Betul, tidak menurunkan. Itu yang saya kok bisa ya? Maksudnya di saat semua orang bisa online, bisa dari rumah, bisa
online dari rumah, bisa mendengarkan, menyerap Tapi info. memang waktu kuliah kemarin itu kan kita belum belum ada pemberlakuan PPKM. Memang belum. Jadi masih Masih bisa bisa ya dilaksanakan. Tetapi kalau sekarang memang total Ah, tidak, semuanya iya, harus betul, online. semua Nah, online. jadi memang Semangatnya itu loh Bu yang saya ya, ingin. dan saya rasa ya memang kalau memang ya keadaannya ini ya, kalau misalkan sudah kembali normal, saya rasa ritme kerja kita juga atau ritme kita datang ini kayaknya lebih semangat deh. Nah, karena saya juga ngerasa ya, kalau datang Vibe-nya beda ya Bu ya. ya, kalau datang ke kampus tuh kayak berasa gitu. Jadi gadis banget. jadi gadis kembali gitu. Jadi apa yang ngelihat mahasiswa itu kayak semangat gitu. Semangat. Secara udah hampir berapa tahun ini saya juga udah nggak ngajar-ngajar kan. Jadi balik ke kampus tuh kayak apa ya? Warna yang original kembali lagi gitu. Warna lagi dan kayak mengenang masa lalu lah seperti itu. Iya Bu, tadi kan kita udah bahas tentang kuliah kepemiluan Ibu dari Bawaslu Provinsi Banten. Tapi kan sebenarnya nih dari Bawaslu RI sendiri kan ada program juga Bu, namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP nih. Sama-sama menyasar milenial nih Bu. Bedanya di mana sih Bu sebenarnya nih? Sebetulnya hanya beda dari prioritas saja. Jadi kalau SKPP itu program dari Bawaslu RI, kalau kuliah kepemiluan itu murni dari inisiasi Bawaslu Provinsi Banten. Dalam rangka selain juga menumbuhkan pendidikan politik di masyarakat, tentu juga di situasi pandemi COVID-19 ini Bawaslu juga harus tetap dilihat oleh masyarakat eksis. Jadi jangan sampai berpikir bahwa Bawaslu kerjanya apaan sih gitu ya, kalau nggak ada tahapan. Bawaslu itu kerja gitu kan, baik tahapan maupun non tahapan kami tetap bekerja. Nah salah satunya yang kami inisiasi adalah kuliah kepemiluan itu, yaitu dengan bekerja sama dengan dengan perguruan tinggi se-Provinsi Banten. Jadi kita melakukan kuliah dan harapan kedepannya sih untuk kuliah pengawasan pemilu ini atau kepemiluan ini itu masuk menjadi salah satu mata kuliah lah di salah satu perguruan tinggi. Sebetulnya jangka panjang, betul masuknya dalam kurikulum tuh jangka panjangnya seperti itu harapannya. Kalau SKPP sendiri memang ini adalah program prioritas nasional ya dari Bawaslu RI, dan ini diperuntukkan oleh seluruh se-Indonesia ya, oleh se-Indonesia, dan salah satunya adalah di Provinsi Banten. Tapi karena peminatnya luar biasa. Kita aja hampir sekitar berapa? 2000 ya, 2000-an itu kita 2000 pendaftar. Jadi luar biasa memang. Karena memang materi-materi yang disampaikan juga sangat luar biasa, dari konsep demokrasi secara umum, bagaimana tupoksi Bawaslu secara khusus, tentang negara hukum, dan semuanya kalau menurut saya ini menjadi sesuatu yang kalau menurut saya menarik untuk diikuti, terutama para milenial. Karena kan dia kan semangatnya luar biasa, lalu juga rasa ingin tahunya juga luar biasa. Dan tanpa juga menafikan ya untuk komunitas-komunitas lainnya, tetapi memang saat ini kami Bawaslu Provinsi Banten menyasar teman-teman milenial karena dia bagian dari juga agen perubahan, dan tentunya ini menjadi dan juga mereka juga pemilih pemula, dan spirit kebersamaan semangatnya itu sehingga kita dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan, membumikan tugas pengawasan ini juga menyasar ke teman-teman milenial. Jadi kita sedini mungkin ya Bu ya, menanamkan kepada milenial bahwa pengawasan itu tugas bersama sebenarnya, tanggung jawab bersama, jangan hanya menitik beratkan pada satu lembaga sehingga yang lain kan banyak pun nanti di kemudian hari enggak, itu kan udah tugas dari sana, tugas dari Bawaslu ibarat kata. Tapi kan masyarakat juga harus paham bahwa ini juga tanggung jawab bersama, apalagi milenial yang dimana mereka masih pada dasarnya masih duduk di bangku kuliah, di mana masih menyerap ilmu penting dalam hidup gitu. Ya, salah satunya itu, tetapi juga bagian itu tadi bahwa mereka juga dipersiapkan. Jadi jangan juga ada asumsi bahwa ketika ikut SKPP maka mereka dijamin akan menjadi penyelenggara, tidak. Pilihan yang DM seperti itu. Ya itu Saya bisa nggak jadi pengawas pemilu?
Ya mungkin sebagai bekalnya kan Ya, Ibu ya. nah ini juga sebenarnya harus diluruskan juga bahwa SKPP itu bukan berarti ini sebuah program yang menyiapkan khusus misalnya kayak pendidikan advokat misalnya. Setelahnya Anda jadi tes setelah bisa jadi advokat. Berarti kalau SKPP daring setelahnya akan bisa jadi Bawaslu, itu bukan, tidak. Tetapi ini metode Bawaslu untuk menggandeng kaum milenial untuk sama-sama membumikan kerja-kerja hasil pengawasan gitu ya. Tugas-tugas pengawasan itu seperti apa? Bagaimana cara mengawal proses misalnya pemilu maupun pilkada? Bagaimana pelibatan masyarakat dalam proses pemilu, gitu kan? Bagaimana pengawasan partisipatif itu dilakukan? Apa saja sih ya. Sekarang kan kalau kita bisa lihat dari tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya apa? Tentu yang menjadi kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat, masyarakat. Salah satunya teman-teman milenial. Dan kedaulatan tertinggi. Kedaulatan tertinggi. Dan yang selanjutnya kerja Bawaslu itu cuma tidak hanya mengawasi, tapi juga ada kerja-kerja lain, misalnya yaitu kewenangan melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini juga melibatkan masyarakat. Bagaimana masyarakat mencegah misalnya terhadap praktek-praktek pelanggaran pemilu yang ada, money politik, ya kan? Bagaimana misalnya pelibatan masyarakat untuk mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri dan sebagainya. Tetapi di samping itu juga mereka tahu bagaimana sih sebetulnya kalau saya terlibat, saya ingin melaporkan sesuatu, bagaimana caranya, prosedurnya. Maka di situ kita juga menyampaikan berkaitan tentang misalnya penanganan pelanggaran. Lalu kalau misalnya mahasiswa juga ke depannya mau menjadi legislatif misalnya, ya kan, seorang legislator, apa sih yang harus dipersiapkan? Tentu syarat formil, ya, pendaftaran dia. Nah, kalau di awal dia sudah memahami itu, setidak-tidaknya ini untuk meminimalisir TMS kan, seperti kan. Jadi dia sudah prepare. Tidak diinginkan bisa betul. Jadi dari awal dia sudah paham. Misalnya at least juga misalnya ke depan. Lalu ketika ada sebuah persoalan misalnya dari tahapan yang tidak bisa dilalui misalnya. Ada keputusan KPU yang misalnya ya tidak sesuai dengan keputusannya, kok merugikan saya ya, kan itu bisa juga diajukan menjadi sengketa. Jadi kerja-kerja Bawaslu, kerja-kerja pengawasan ini mulai dari pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, sengketa, ini bisa dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, termasuk teman-teman milenial. Nah, selain itu juga tentu kalau kita lihat yang namanya kampus itu kan perguruan tinggi, pengamalan tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian dan juga pengabdian. Nah, materi-materi persoalan-persoalan pengawasan pemilu itu kan sebetulnya menarik untuk dikaji. Sangat ya kan? Karena baik, demokrasi kita hidup di tengah-tengah demokrasi. Ya, bisa untuk skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah dan semuanya. Ya, dan mereka bisa terjun ke masyarakat, juga bisa mengangkat tema-tema terkait tentang pengawasan pemilu. Artinya mahasiswa atau milenial ini memahami mulai dari hulu hingga hilir apa sih sebetulnya yang mereka lakukan. Jadi yang di awal saya sudah katakan, sistem hukum itu berjalan juga didukung dengan adanya budaya hukum. Salah satunya adalah pelibatan masyarakat. Masyarakatlah yang terbangun gitu ya, kesadaran hukumnya untuk sama-sama terlibat dalam pengawasan pemilu partisipatif ini, seperti itu. Bu, ini kan kita sudah bahas panjang ya, dari pengawasan partisipatif, kuliah kepemiluan, ataupun sekolah kader pengawasan partisipatif. Ibu ada pesan khusus nggak sih Bu untuk para milenial sekarang ini terkait fungsi dan tugas dari Bawaslu mungkin, atau tentang membumikan pengawasan, esensi pengawasan di diri mereka sendiri gitu Bu? Pesan khusus gitu untuk mereka. Ya, sebagai koordinator pengawasan tentunya kami Bawaslu Provinsi Banten mengajak peran aktif ya mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Rasanya Bawaslu akan sangat bahagia jika para milenial gitu kan dapat bergabung kan gitu, berperan aktif dalam pengawasan ini. Bawaslu itu ada pojok pengawasan ya, lalu ada adiaksa pemilu, penelitian, semuanya memberikan ruang dan kami secara terbuka menerima teman-teman milenial
tapi tidak hanya milenial, seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk bisa hadir, datang di kantor Bawaslu, terbuka untuk umum. Ayo kita ngobrol-ngobrol bareng, berdiskusi, membincangkan masalah-masalah pengawasan pemilu di kantor Bawaslu tentunya, ya nggak? Atau juga di luar juga boleh, di komunitas-komunitas tertentu. Artinya apa? Partisipasi masyarakat ini adalah sebuah keniscayaan, dan kerja-kerja pengawasan tidak akan pernah maksimal tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Dan agen perubahan dengan motivasinya yang luar biasa adalah ada di diri para milenial. Oleh sebab itu, mari jadikan Bawaslu sebagai lembaga yang ramah terhadap kaum milenial untuk membumikan, meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi kami tunggu kedatangan Anda. Di Bawaslu Provinsi Banten ya. Betul, Bu, ya. ya. Apabila kesusahan bisa menghubungi dari Humas dari Bawaslu Provinsi Banten apabila ingin janji ketemu dengan Ibu, mungkin konsultasi tentang Ibu saya tuh di ini ada pengawasan seperti ini, enaknya gimana ya Bu? Boleh, silakan dengan senang hati. Semua pimpinan Bawaslu Provinsi Banten termasuk para sekretariat sangat terbuka ya bagi masyarakat yang ingin tahu ya seputar seluk-beluk berkaitan tentang tugas-tugas pengawasan pemilu. Oke, terima kasih Bu. Ini sangat jelas sekali apabila tentang pentingnya milenial, pengawasan milenial ini di tingkat demokrasi. Baik Bu, mungkin ini kita sudah berada di penghujung acara. Ada closing statement Bu untuk menutup acara pada hari ini? Closing statement saya, pengawasan yang hakiki adalah pengawasan masyarakat dan Bawaslu terbuka untuk itu. Terima kasih Ibu atas closing statement. Baiklah, Sobat Bawaslu Provinsi Banten, demikianlah acara podcast dari Bawaslu Provinsi Banten. Akhir kata saya Nanda dan saya Nuryati Solapari mengucapkan terima kasih dari podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Terima kasih.